teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di live Jaga Ternak Ditjen PKH. Hari ini gimana teman-teman semua keadaannya? Semoga sehat selalu ya dengan cuaca mendung ini, tapi tetap harus jaga kesehatan ya teman-teman semua. Halo, selamat datang teman-teman semua di live Ditjen PKH di Jaga Ternak. Hari ini akan ada tamu spesial banget. Jadi teman-teman stay tune terus di live streaming Jaga Ternak ini karena ada yang spesial dan menarik. Dan terus kita akan pantau di Ditjen PKH ini di live Jaga Ternak. Jadi teman-teman boleh banget simak tentang penjelasan tamu spesial kita. Nah, sebelum itu boleh banget teman-teman absen dulu nih dari wilayah mana aja. Boleh banget di absen sambil ceritain dulu pengalaman sedikit tentang kasus PMK ini di wilayah teman-teman semua. Apakah kasus PMK-nya sudah menurun? Semoga setiap harinya kasus PMK terus menurun ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, selain ada kasusnya PMK, kita juga harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dan juga diri kita sendiri. Lampung hadir, halo dari Cat Lespo. Halo Kak, jadi nanti akan ada live streaming kita di Jaga Ternak bersama Ibu Dokter Hewan dari Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Aku sudah share ya, jangan lupa di tap-tap layarnya, di komen, di kolom komentar ini, dan juga boleh banget kolom komentar di bawah, teman-teman semua. Stay tune aja ya, nungguin Coach Erna live. Ya, betul banget. Nanti aku di sini tidak sendirian, tapi aku bersama Ibu Dokter Erna Rahmawati. Ini dari Medik Veterin Madya, Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Oke, ini Ibu Ernanya sudah ditunggu teman-teman semua. Ini sudah aku. Halo Ibu Erna. Halo Mbak Adel dan semua sobat ternak ya. Oke, Halo. Ibu Ya. Erna, aku sebelumnya aku izin dulu ya untuk kasih pantun ke Ibu, oke? Boleh ya? Aku udah keduluan sama Mbak Abel, aku mau ngasih pantun. Oke, ya silakan. Aku izin kasih pantun, bangun tidur, gosok gigi, bersiap diri, pakai busana. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang Ibu Erna. Terima kasih. Selamat datang Ibu Erna Rahmawati dari Medik Veterin Madya, Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Halo Ibu, Halo. apa kabar? Ubur-ubur ikan lele. Mari kita bahas vaksinasi lele. Seru banget vaksinnya. Terima kasih Ibu balasan pantunnya. Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Udah Jumat aja ya. Iya udah Jumat aja cepet banget ya Ibu. Ibu biasanya kalau weekend kegiatannya ngapain aja? Kalau weekend ngapain ya? Aduh, weekend banyak. Ada softball, kadang-kadang gym, ada kadang sepedaan. Tapi sejak Desember rasanya kita harus fokus untuk PMK, untuk mengatasi PMK untuk ternak-ternak di seluruh Indonesia. Oh Mungkin itu ya. Oh, biasanya kalau weekend Ibu ngedate-nya kemana nih biasanya? Kalau Makan malam di mana? kalau makan malam biasanya makan steak. Oh, makan Ada hubungannya dengan ini ya, daging ya? Iya. Nah, Ibu nggak takut nih sama dengan wabah PMK ini, nggak takut makan daging, Ibu? Enggak lah, karena udah ada pemastian produk hewan daging yang sehat. Jadi kalau kita dari kesehatan hewan, sisi kesehatan hewan kita melakukan vaksinasi, ya dengan banyak merebaknya kasus PMK ini melakukan vaksinasi, kemudian apabila sapinya sehat tervaksin, kemudian dagingnya dikonsumsi dengan baik, rasanya kita aman-aman saja untuk makan gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Dokter. Tapi ngomongin soal vaksin, boleh nggak Ibu Erna, Ibu Dokter Hewan, boleh nggak jelasin apa itu vaksin PMK? Vaksin PMK. Kalau aku selalu menganalikannya yang paling ringan, karena ini segmennya ada dari mahasiswa, ada dari mana lagi Mbak, ada
Ayo dari mana? Boleh banget nih Nah, di aku nih dari boleh mana? banget di sini. Oke, boleh banget. Jadi di sini kita aku selalu melihat compare dengan COVID. Hmm, Jadi untuk oke. PMK ini apabila kita akan mengedukasi ke masyarakat itu sebenarnya lebih gampang. Karena apa? Hmm. Karena masyarakat sebenarnya tuh sudah tersadarkan dengan vaksinasi COVID, vaksin COVID saat itu. Iya, Jadi Ken. betul kan? Iya, Jadi betul. bagaimana kita masyarakat sudah tahu bagaimana perlunya vaksin COVID. Jadi saya rasa itu sama halnya dengan vaksin PMK. Kenapa kita itu penting untuk ternak? Karena Hmm. vaksin apa namanya penyakit mulut dan kuku ini adalah yang sangat mudah tersebar. Oh Jadi gitu. sama halnya dengan jadi Hmm. bagaimana kita pemerintah dan semua bahu membahu untuk istilahnya meredam apa namanya PMK ini seperti PMK, hari ya betul penyakit mulut dan kuku ini ya Ibu ya. hmm, Oke. ya hmm, Nah, ya. aku mau nanya juga nih sama Ibu, menurut Ibu gimana sih cara menyembuhkan hewan ternak yang sakit? Apakah vaksinasi ini bisa menyembuhkan hewan ternak yang sakit dari kasus PMK? Ya, rasanya sama aja, sama halnya dengan COVID. Jadi vaksin ini tentunya fungsinya untuk kesehatan hewan, kesehatan ternak. Jadi Hmm. dengan adanya vaksin ini memberikan rangsangan sistem kekebalan pada tubuh hewan ternak. Jadi apabila ada istilahnya yang paling simpel aja, Mhm. ada serangan dari musuh-musuh, dari virus, dari apapun tuh hewannya tuh udah siap untuk Udah siap. istilahnya menangkas Oh, Power Ranger. oke. Berarti ini ya, hewannya juga siap ketika sudah divaksin ya Ibu ya, betul Sama ya? halnya gini, aku kadang lebih simpel lagi teman-teman, misalnya kita pengen saat kita belum di COVID itu kan kita pasti belum di apa divaksin COVID, kita kan takut dan Mhm. mau pergi, mau ke Iya. mall, mau ke mana-mana gitu kan. Mhm. Nah, ini sama halnya dengan ternak. Apabila sudah divaksin, dia rasanya untuk vaksin apa namanya sapi itu dibawa ke pasar hewan, itu kan dia akan merasa Iya. sehat. Kemudian kalau lalu lintas ternak itu kan ada bahasa yang lebih susah ya. Nah, Iya. misalnya kalau kita itu kita pengen ke Bunaken, kita pengen ke Bali gitu kan. Jadi Oke, kalau iya betul. ternak itu pengen pengen juga kan ternak itu misalnya dibawa ke Bali untuk dikonsumsi daerah Bali, untuk daerah Lampung. Nah, Iya. itu kan harus divaksin, dia harus punya surat juga kayak kita mau terbang naik pesawat sama halnya dengan itu. Kita Oh perlu vaksin gitu. persyaratannya itu. Ya Nah, persyaratannya ya. ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu, aku mau nanya nih, di sini ada yang bertanya dari Catspot. Bagaimana untuk sapi betina bunting, apakah aman jika divaksin PMK dan tidak mempengaruhi janin yang dikandungannya? Nah, gimana nih Bu, caranya nih Bu? Oke, vaksin untuk ternak yang bunting. Pada Mm-mm. dasarnya tuh boleh. Hanya saja kita itu harus memperhatikan apakah dari ternak yang bunting itu istilahnya dia stres apabila di restrain. Nah kan? Oke. Kemudian biasanya dari pemilik sendiri dia merasa, Bu, saat ini jangan divaksin dulu nanti saja. Nah itu bisa di apa namanya diatasi dengan ya kita merestrain dengan baik apabila memang pemiliknya mau, atau Mm-mm. dengan pada saat dia sudah melahirkan apa-apa kita kembali petugas apa namanya petugas vaksinator ya nanti bisa datang kembali berikutnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti aman ya Bu. Yang penting Ya, sapinya sehat. betul, karena syarat vaksinasi Oke. itu yang pertama harus apa? Harus sehat. Jangan Oke, pada ada kan baik. peternak yang kadang merasa, Bu, di sekitar saya udah pada sakit nih, sapi saya batuk-batuk apa kenapa gitu. Pengen Iya. divaksin, nah itu nggak boleh. Yang boleh adalah Pak, hewan sapi yang sehat. Oke. Okay. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, lalu nih kemudian ada yang nanya lagi nih Bu sama di Jaga Ternak ini di live collab kita bersama Siapa ya? Kevin. Siapa Nah, yang ini kelihatan ini kakak ada dari Silvi? Ari Riki. Nah, dia nanya sama kayak vaksin COVID ya Bu, harus divaksin berulang-ulang. Nah, boleh Betul. dijelaskan Ibu? Ya, vaksin ini sama halnya dengan vaksin COVID, yaitu berulang. Yang pertama, vaksinasi pertama, kemudian diulang sekitar sebulan, dan booster kemudian sekitar 6 bulan. Jadi sama halnya, ini adalah booster itu untuk menaikkan. Jadi misalnya gini nih, ini
saya selalu menganaloginya gampang ya. Balik divaksin, ini kan udah naik nih antibodinya. Nanti turun lagi nih. Sebelum turun itu kita naikkan. Nah, dia akan stabil di situ Oh, untuk menjaga tubuh kita. Nah, oke, gitu. baik. Terima kasih, Bu. Nih, aku juga mau tanya sama Ibu, Nah, apa yang harus dilakukan setelah peternak divaksinasi? Jadi misalnya hewan ternaknya udah divaksinasi nih, apa nih yang harus kita lakuin supaya mencegah penyakit PMK terhadap hewan ternak kita? apabila sudah divaksin, tentunya kita harus tetap menjaga biosecurity-nya. Biosecurity-nya menjaga lingkungannya harus tetap bersih, jangan sampai istilahnya sudah mentah-mentah divaksin gitu. Punya saya udah divaksin nih, jadi ya sudah biarkan aja ada kotoran dan sebagainya. Tentunya itu harus tetap dijaga, ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Boleh ya aku tanya-tanya lagi nih sama Ibu. Karena kan di sini kita akan sharing-sharing ilmu tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Aku mau nanya sama Ibu dokter, kenapa sih kita harus suntik massal? Jadi vaksinnya ini tuh harus disuntik bersamaan. Itu boleh tahu nggak Ibu alasannya kenapa? Yang jelas kalau untuk vaksin massal, seperti sekarang ada Hmm? dari bulan vaksinasi PMK ya. Ya. Nah, itu yang paling penting di situ adalah untuk membuat herd immunity. Jadi semakin semakin apa istilahnya di daerah wilayah ring tersebut itu kekebalannya semakin tinggi, tentunya itu akan semakin bagus. Oh, Jadi itu yang kita inginkan gitu. program sekarang nih kita ada bulan vaksinasi peternakan terutama PMK ini di bulan Februari dan Februari hingga Maret. Ya, mungkin nanti betul. Mbak Adel bisa deh untuk tema selanjutnya teman-teman Ya. untuk ini bulan vaksinasi ya. Ya, siap. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nanti sarannya juga akan saya tampung dulu ya. Nah, aku juga mau tanya sama Ibu. Tadi ngomongin soal stick ya. Kira-kira gimana sih Bu kalau misalnya kita mau makan daging dari yang terkena PMK ini, apakah aman? Dan juga gimana sih cara kita mengelola dagingnya untuk kita konsumsi? Oke, kalau daging misalnya orang yang takut, aduh ini sapi udah sakit nih, udah kena PMK gitu kan, banyak yang gitu. Hmm. Aman nggak sih ya gitu kan. Biasanya kalau apa namanya sapi yang setelah terkena PMK kemudian sembuh, kemudian dipotong, tentunya kita pemotongan di rumah potong hewan nih teman-teman. Kemudian kita ada pemastian di sana, pemastian mutu kualitasnya. Kemudian yang tentunya apabila sudah sampai ke apa namanya supermarket, kemudian di pasar dan sebagainya, ibu-ibu nih biasanya yang beli tentunya asal apa namanya memasak apa daging tersebut, Daging. ya kan. Jadi memasak dengan baik tentunya itu kita tidak perlu khawatir memakan daging sapi Oh ya. gitu. Berarti memang dagingnya itu nggak boleh dimakan setengah mateng gitu ya. Jadi Betul. kayak rare Nah, medium gitu. betul. Mungkin kemarin ada yang sudah ikut live-nya ini teman-teman. Jadi kurang lebih kemarin membahasnya seperti itu. Kita harus memakan istilahnya daging yang matang. Matang. Di Oh. mana aja kok nggak kelihatan ya di sini siapa aja sih Mbak? Wah ini udah banyak banget ini dari seluruh Oke, Indonesia nih udah. sepertinya ya Bu ya. Oke. Ibu sama aku mau kasih tahu nih jargonnya Bapak Oke. Dirjen. Biar Oke, teman-teman jadwalnya semua. Bapak Dirjen gimana? Bareng-bareng mungkin kita? Iya, bareng-bareng boleh Oke. biar seru. Nih Oke. jargonnya itu aku bacain ya. Ibu udah tahu nih pasti nih kayaknya jargon Ya. Pak Dirjen. Ternak sehat, Vaksinasi. ternak Ternak sakit, sakit, obati. obati. PMK, Vaksinasi. kita Oke. obati. Jadi aku juga mau kasih info sama teman-teman semua kalau misalnya udah ada gejala-gejala PMK, teman-teman semua boleh banget lapor aja ke dokter hewan atau ke dinas peternakan setempat ya Ibu dokter ya, betul kan ya? Lapor Ya. aja langsung segera atau bisa langsung juga hubungi ke hotline kita di 0811 1182 7889. Hmm. Oke, kita lanjut tanya-tanya lagi ya Ibu dokter Oke. ya. Ya susah-susah ya. Oke, nih aku mau tanya nih sama Ibu dokter, kenapa kalau misalnya hewan ternaknya lagi sakit tuh nggak boleh divaksin? Kenapa? Coba aku tekan tanya sama Mbak Ade. Kalau Mbak Ade lagi sakit, boleh nggak divaksin? Kok? Nggak boleh.
Iya. sama halnya dengan hewan Oh, ternak. gitu. Apa? Ya, jadi memang karena sebenarnya vaksinasi ini kan kalau untuk apa namanya hewan sakit tambah sakit lah karena intinya pada intinya untuk saya berikan teman-teman ini yang awam sekali ya, memang kita kan memberikan kekebalan, kita memberikan istilahnya apa virus yang sudah sangat dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita, itu kan intinya seperti itu Ya, ya. betul. Kita yang istilahnya yang standar kemudian kita menaikkan imun kita. Oh. Kalau apa namanya hewan yang sudah sakit ditambah sakit, Hmm. nah ini yang salah nanti siapa? Petugasnya yang nanti di ambulans. Oke, gitu. Iya, iya. Berarti memang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan untuk hewan ternak yang lagi sakit harus divaksin itu tidak boleh ya, Bu Dokter ya. Iya, ya, Oke. begitu. Aku boleh tahu nggak Bu Dokter, satu aja jenis vaksinnya apa sih kira-kira? Jenis vaksin sebenarnya mungkin kalau dari Bangladesh salah satu merek apa Mbak? Enggak ada jenis vaksin memang kita ada Aftovet, ada Aftovac. Nah, ini salah satunya. Ini nanti itu merek-merek lain juga ada. Nanti bisa teman-teman dari misalnya Mandiri pengen mendapatkan juga bisa. Gitu. Oh gitu. Kurang lebih seperti Oke. Baik. Nih pertanyaan selanjutnya. Untuk pasti banyak banget pertanyaan ini yang muncul di peternak ya. Gimana sih caranya kita mengatasi PMK? langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya antara lain pastikan adalah vaksinasi rutin secara rutin. Kemudian di situ ada biosecurity yang ketat. Batasi orang yang masuk, kendaraan yang masuk. Kadang kan orang Indonesia suka sungkan ya. Iya. Mungkin ada orang lain punya istilahnya peternak lain pengen, aduh aku pengen lihat dong apa Betul namanya banget. ternakmu itu. Nah itu perlu kita batasi di situ. Oh, Ada oke. kemudian berikan pakan yang bergizi Mm-mm. untuk ternak itu. Kemudian ada pemantauan hewan untuk pemeriksaan hewan secara berkala, pastikan kemudian manajemen stres. Itu juga penting karena tidak hanya kita aja yang stres ya. Ternak Tapi juga bisa stres. ternak juga bisa stres ya Ibu ya. Jadi kita pastikan kandangnya itu tidak terlalu berdesakan misalnya. Kemudian di situ juga pemenuhan untuk selain pakan juga tentunya minuman yang istilahnya yang bersih gitu. Oke. Gitu. Nah, ini Bu Dokter ada yang nanya nih, berapa kali penanggulangan vaksin PMK, Dok? Dan berapa jarak waktunya? Penanggulangan dalam arti vaksinasi ya. Iya, vaksinasi. Vaksinasi pertama, kemudian dilanjutkan berikutnya sekitar 4 minggu itu untuk kedua, kemudian di booster itu 6 bulan sekali. Ini Oh, 6 bulan sekali. ada kettle spot, Cat- ada tadi Kak Silvi Tarigan. Oke. Ada siapa lagi di sini? Ini Nggak kelihatan. ada Kare, terus ada dari Mongrorko. Oke, ya. Oke, aku mau nanya selanjutnya lagi, tips-tips apa sih kalau misalnya lagi gejala PMK kayak gini tuh sapinya tuh boleh nggak sih kalau dikawinkan gitu, Bu Dokter? Kalau dikawinkan yang jelas harus pastikan yang sehat ya. Maksudnya jangan sampai kita istilahnya itu istilahnya sapinya bagus nih, sapi yang besar ya, kita harus pastikan itu aja, harus benar-benar sehat karena ini kan bersinggungan ya, kita juga tidak ingin apalagi sapi yang bibit sapi yang bagus itu kan sangat sayang apabila istilahnya terjadi apa namanya penularan di situ. Makanya di UPT, HPT, nah itu kan di yang bibit ternak di seluruh Indonesia itu sekarang sangat ketat sekali dalam apa namanya istilahnya biosecurity di apa namanya UPT kita, terutama yang bibit ya. Ya. Oh, gitu. Oke, aku izin untuk membacakan situasi PMK ya. Oke, silakan. Aku izin membacakan situasi PMK pada tanggal 6 Februari
tanggal 5 Februari di tahun 2025 ini hewan ternak itu sudah berjumlah yang sakit, terpapar sakit PMK saat ini berjumlah 167 ekor, lalu dengan potong paksa sejumlah 3 ekor dan jumlah yang mati itu ada 2 ekor. Ini dilaporkan di 5 provinsi, 20 kabupaten kota, 33 kecamatan dan 50 desa. Lalu dengan pengendalian PMK dari 28 Desember hingga 6 Februari 2025 ini jumlah yang sudah divaksin sudah banyak banget, ada 371.171 dosis kepada ternak. Lalu jumlah diinspeksi ada 1.331 lokasi dengan jumlah investigasi ada 897 lokasi, dan yang sudah kami berikan edukasi vaksin ada sekitar 2021 dengan pengobatan 18.272 ekor, dan yang sudah dilakukan di 28 provinsi, 275 kabupaten kota dan 1.967 kecamatan, 5.440 desa. Jadi sumber ini kita dapatkan dari IKNAS. IKNAS adalah Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Sistem ini memang berfungsi untuk mengelola data kesehatan hewan. Seperti itu teman-teman semua. Boleh banget tanya ya kepada dokter, karena di sini ada dokter hewan, jadi boleh banget ditanya-tanya tentang vaksinasi. Ini ada juga nih yang nanya ya Ibu Dokter, yang perlu ditambahkan adalah bahwa PMK bukan penyakit yang termasuk zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Ya, itu dari siapa itu? Ini dari Hasriansyah Idris. Oke, ya terima kasih Kak Hasriansa. Ya, ya. Iya betul. Ya, itu mungkin ada tambahan terkait fakta terkait vaksin PMK ya. Jadi memang vaksinasi ini tentunya untuk meningkatkan daya tubuh pada ternak, kemudian mencegah penyebaran virus, menjaga produksi susu dan daging tetap stabil, kemudian mengurangi resiko kematian. Tentunya ini akan berdampak bagaimana kita gencar sekali melakukan upaya terkait PMK ini, karena akan berdampak pada program makan bergizi tentunya ya kan, karena di situ ada daging sapi, kemudian kerbau, ada babi juga, dan sebagian kecil kadang akan PMK itu juga di kambing, domba ya, begini itu tambahan kurang lebih ya. Baik, ini lanjut pertanyaannya ya, Ibu Dokter. Sebenarnya untuk vaksinasi PMK ini tuh boleh divaksin dari usia ternak berapa, Ibu Dokter? Usia bisa sekitar 3 bulan sudah bisa dilakukan vaksinasi, tapi tentunya harus itu ya, harus pendataan, maksudnya dipastikan hewan itu ya jelas kondisinya bagus dan sebagainya. Jadi pada saat vaksinasi tentunya aman. Ada beberapa saya kemarin sempat ke lapang melihat dari teman-teman di di lapangan itu, mereka sebelum pendataan, sebelum melakukan vaksinasi, mereka ada yang datang dulu Masian untuk mendata berapa jumlah ternaknya, kondisinya bagaimana, kemudian mereka menyiapkan vaksin, mereka datang dan melakukan pos pengamatan pos vaksinasi. Tapi ini kondisional ya, ada daerah, saya yakin teman-teman yang halo teman-teman yang mungkin di daerah sangat jauh, misalnya Aceh, Gorontalo, ada teman-teman di sini yang saya apresiasi sekali, karena ternak mereka kan tidak intensif ya, jadi tidak dikandangkan. Tapi mungkin Mbak ada kapan-kapan deh main lihat kejar-kejar sapi kayak aku gitu ya. Boleh banget. Itu juga Sambil lihat-lihat ya, betul. itu juga saya itu kan sangat susah ya, sangat sulit. Jadi kita betul-betul mengapresiasi para petugas baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa yang tentunya sekarang ini sangat bekerja keras untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi ini. Oke. Ini selanjutnya ada yang nanya dari Syaifuddin Sofwan. Dia nanya, selain vaksinasi, apakah ada alternatif lain, Dok? Sebab case di lapangan banyak peternak rakyat yang trauma dengan vaksinasi PMK yang menyebabkan ternak menjadi mati. Oke. Ya, sejauh ini berdasarkan studi bahwa memang yang paling utama adalah vaksinasi.
ini adalah yang istilahnya yang jargon yang paling inilah paling paling efektif dilakukan memang vaksinasi. Karena selain itu mungkin negara yang berkembang, negara maju itu melakukan stemming out. Jadi kita akan agak kesulitan kan dengan itu. Maksudnya apabila yang sakit dengan langsung eliminasi di cut gitu. Kalau kita kan masih kalau bisa dengan pengobatan misalnya. Alternatifnya seperti itu. Ya paling kita akan memberikan bagi warga apa semua itu lakukanlah biosecurity yang ketat. Maksudnya program kepada peternak, dan tentunya jangan takut-takut peternak ya, istilahnya selagi pemerintah misalnya ada petugas yang menawarkan vaksinasi, saya harapkan peternak tidak perlu takut apabila divaksinasi. Ya. Semoga memang diharapkan di Indonesia ini PMK bisa segera cepat hilang ya Ibu ya, karena insya Allah setiap harinya penurunan kasus PMK sudah menurun dan bisa lebih sehat lagi peternakan di Indonesia. Ini buat ada pesan Ibu untuk peternakan supaya tidak takut. Jadi Ibu boleh banget nih kasih pesan kepada peternak semua supaya tidak takut untuk melakukan vaksinasi. Boleh Bu kasih saran untuk teman-teman ternak semua dan sobat ternak yang nonton live streaming ini? Oke, bagi peternak terutama ini ya, vaksinator, teman-teman di lapangan, kita sangat mengapresiasi. Mungkin ada yang ada lagi vaksinasi sambil lihat live streaming kita, dan saya harapkan teman-teman semua berpartisipasi. Istilah sekarangnya vaksinasi gotong royong yang semua, dan saya harapkan semua peternak jangan takut karena pemastian bahwa vaksin yang kita berikan itu adalah kualitasnya yang bagus. Jadi jadi seperti itu. Jadi jangan takut untuk divaksinasi karena itu untuk kesehatan semua ternak di Indonesia. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk teman-teman semua, sobat ternak, jangan lewatkan live streaming kita di Jaga Ternak, karena setiap hari kita akan live streaming dengan narasumber yang kompeten dan juga ahli di bidangnya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton live streaming di Ditjen PKH setiap harinya di pukul 10 hingga selesai nanti. Jadi untuk teman-teman semua, stay tune terus di live streaming di Ditjen PKH. Kita ada program namanya Jaga Ternak, jadi setiap hari kita akan live streaming. Jadi jangan lupa dipantau terus karena kita akan memberikan informasi yang sangat informatif dan juga memberikan dampak yang baik untuk peternak di Indonesia. Terima kasih Ibu Dokter sudah memberikan waktunya untuk memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang hewan ternak. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya ingin nanya lebih lanjut lagi, tunggu di hari Senin, karena akan ada live streaming di Ditjen PKH Jaga Ternak ini. Kita setiap hari pokoknya akan ada live streaming ya Bu ya. Jadi teman-teman semua jangan khawatir kalau misalnya pertanyaannya belum dijawab, boleh banget disimpan untuk di hari Senin nanti. Pokoknya stay tune terus di live streaming di Ditjen PKH. Dan terima kasih Bu Dokter ya. Pokoknya jangan kapok-kapok ya untuk aku undang sharing-sharing membahas tentang kesehatan hewan yang memang penting banget untuk kita jaga kesehatan hewan, dan Ibu juga jangan lupa jaga kesehatan ya Bu Dokter. Terima kasih semua. Terima kasih semua sobat ternak. Oke, thank you Mbak Ada. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you semua. Bye sobat ternak semua. Sampai jumpa di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik sobat ternak, aku izin live dulu ya. Bye bye. Sampai ketemu lagi.